Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini pembangunan polder Kamal ya, yang masuk ke proyek super prioritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu solusi terbaik dalam penanganan banjir, yaitu proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan salah satunya adalah polder Kamal ini yang berada di Jakarta Utara, teman-teman. Oke, maaf nih lagi batuk. Oke teman-teman, saat ini saya cukup beruntung ya, karena saat ini sedang dilakukan pemompaan ya, memindahkan aliran air yang tertahan. Jadi fungsi dari polder itu teman-teman ada 2 teman-teman, yaitu menahan dan memindahkan. Jadi menahan di sini adalah menahan air rob ya, karena permasalahan utama saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ataupun di pesisir barat ya, yang berdekatan dengan laut, adalah banjir rob teman-teman. Dan polder Kamal ini untuk menahan banjir rob ya di daerah pantai Kamal sana. Di sana adalah laut lepas ya. Jadi ketika banjir rob, dan saat ini sepertinya ada air rob yang masuk ya, karena ketinggian elevasinya sudah sampai di 120-an ya kalau kita lihat ya. Yes, dan bendung karetnya dinaikin ya. Ini cukup beruntung nih kali ini saya, karena pas banget teman-teman SDA lagi memompa air ya. Dan ditahan ya. Dan memindahkan adalah memindahkan aliran air Kali Kamal ya, yang tertahan di sebelah sana. Maka aliran sungai tersebut yang tertahan akan dipindahkan menggunakan rumah pompa polder Kamal ini teman-teman. Jadi sangat luar biasa sekali ya penanganan banjir di Jakarta. Sesuai dengan ini ya, mitigasi dan solusinya ini sangat bagus sekali, karena memang itu yang tadi saya sampaikan ya, bahwa mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman SDA DKI Jakarta menurut saya sangat bagus sekali dalam penanganan banjir ya. Karena di permasalahan banjir di Jakarta itu ada 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah banjir kiriman ya, yang kedua adalah banjir rob, dan yang ketiga adalah hujan lokal. Jadi banjir kiriman di sini teman-teman, salah satunya solusinya adalah pembuatan ruang limpah sungai ataupun waduk-waduk di Jakarta ya. Karena kita ketahui di Jakarta itu ada 13 sungai yang dilalui ya. Seperti aduh, batuk Pak Haji. Seperti Kali Krukut ya, yang tertahan di waduk ataupun ruang limpah sungai Brigif Jagakarsa. Terus kalau Kali Sunter itu tertahan di ruang limpah sungai Pondok Ranggon ya, yang bisa menampung sekitar 890.000 meter kubik. Jadi permasalahan banjir kiriman di sisi selatan ataupun di hulunya ya, itu sudah ditampung sedemikian rupa ya, sehingga bisa menjadi air cadangan kita juga ya, dan menahan laju air yang akan masuk ke Jakarta. Dan untuk di sisi barat ataupun di pesisir utara Jakarta itu permasalahan mereka adalah banjir rob. Makanya sangat banyak di sisi utara dan barat Jakarta itu dibuatkanlah rumah pompa untuk membendung, menahan, dan memindahkan air. Menahan untuk menahan air rob ya, dan memindahkan itu adalah, itu tadi saya jelaskan, memindahkan air yang tertahan dan dipindahkan menggunakan rumah pompa. Dan di sini juga saya mau menjelaskan sedikit bahwa sangat banyak sekali warga plus 62 ya, sebagian warga plus 62 yang menganggap bahwa air di Jakarta itu harus segera dibuang ke sungai dan bermuara ke laut ya, biar cepat dibuang ke laut. Itu menurut saya kurang benar ya teman-teman ya, karena yang pertama, Allah itu menurunkan air dari langit ya, air hujan itu
bentuk rahmatnya di dunia ini ya, agar air tersebut bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk menjadi air baku kita, teman-teman. Makanya esensi dari proyek 942 itu adalah mempertahankan dan mengamankan. Mempertahankan di sini adalah air-air hujan yang ada di sekitaran Jakarta ataupun banjir kiriman dari Bogor sana, itu dipertahankan di salah satu tempat ya, seperti polder ataupun ruang limpah sungai atau waduk ya, yang sangat besar sekali kapasitasnya, yang bisa menampung 890.000 kubik air, kurang lebih seperti di Pondok Ranggon di sana. Itu dipertahankan agar bisa menjadi air baku kita, teman-teman. Jadi ketika musim panas tiba, Jakarta masih mempunyai cadangan air berlimpah. Tidak seperti negara Italia ya, di Venesia sana. Di sana sudah kekeringan ya. Entah mitigasi dan solusi penanganan banjir di sana ataupun mitigasi airnya di Italia itu seperti apa, saya nggak tahu. Cuma memang berita yang saya dapatkan di sana sudah keringan ya mereka ya, dan sudah mulai panik karena ya air mereka semakin berkurang. Dan makanya saya sangat salut dengan SDA DKI Jakarta ya, melalui proyek 942-nya ini sangat bagus sekali untuk cadangan air warga DKI Jakarta, teman-teman. Dan mengamankan di sini adalah ketika waduk ataupun ruang limpah sungai penuh dan ataupun polder penuh ya, maka barulah air itu dialirkan ke sungai yang akan bermuara ke Laut Lepas Utara Jakarta, teman-teman. Dan ini juga untuk menahan aliran air yang berlimpah dari Bogor, agar semuanya tidak dibuang ke muara, tidak semua dibuang ke sungai dan cepat berlalu di muara ataupun di hilir Jakarta, karena sangat bahaya sekali, teman-teman, untuk saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta. Karena bayangin, ini mereka permasalahan adalah banjir rob. Dan kalau semua air itu dibuang semua ke sungai dan cepat berhilir ke pesisir utara Jakarta, maka bisa dibayangkan ya, banjir rob dihantam dengan banjir kiriman, bubar ini wilayah utara Jakarta. Makanya upaya Pemprov DKI Jakarta melalui proyek 942, saya sangat kagum dan jempol lah buat SDA DKI Jakarta ya, luar biasa. Oke, kita akan masuk ke dalam, dan ini sudah selesai 100% ya, teman-teman, sudah berfungsi. Dan di sini menggunakan pompa yang besar sekali ya, setahu saya ini dari Jerman kalau nggak salah ini alat. Wow, dan ini aduh. Dan ini kapasitasnya 10.000, jadi 30.000 kapasitasnya. Wow, sangat besar sekali ya, bisa dipompa. Dan penggunaan pompa ini, teman-teman, berdasarkan kondisi terkini ya. Misalnya tadi kalau kita lihat rumah pompa ini hanya menggunakan satu pompa saja, karena mungkin teman-teman operator melihatnya limpahan air yang tertahan karena dibendung ya, itu tidak terlalu besar ya, sehingga hanya di tengah saja ya kalau kita lihat ya, yang berfungsi untuk memompa air di Kali Kamal ya, yang tertahan untuk berpindah ke muara Kamal pastinya. Dan pasti kalau airnya sangat berlimpah sekali, maka ketiga rumah pompa ini ataupun mesin pompa ini akan berfungsi. Dan di sini, teman-teman, yang kalian harus tahu, semua kelistrikan ini 100% menggunakan PLN, teman-teman. Dan ketika mati lampu seperti lagunya Nazar bisa nyanyi, boleh nyanyi sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tak. Maka rumah genset inilah akan berfungsi. Dan ini Allahu Akbar, besar sekali ini gensetnya. Wow, gila, besar sekali, Masya Allah. Dan ini genset, setahu saya ini genset untuk mesin pompa 3 ya.
Terus yang ini adalah apa sih namanya? Pompa buat bendung karet yang ini. Dan kalau yang ini setahu saya ini untuk genset screening bar. Oke, kita alhamdulillah kebuka pas. Oke, kita lanjut ya. Dan baru saja dilakukan pembersihan ya sampah masyarakat yang membuang sampah di tempat ini. Aduh, jorok banget ini yang buang sampah ke sungai. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya inilah karya-karya sebagian anak bangsa ya yang tidak bisa menjaga kebersihan, yang pada akhirnya akan mengotori sungai-sungai kita pastinya. Aduh. Dan fungsinya adalah teman-teman, kita naik dulu kali ya. Oke. Jadi di sini ada 3 lubang ya. Kalau kita lihat ya, 1, 2, dan 3. Dan di sisi kanan sekali ini adalah ataupun sisi kiri dari drone ya, adalah normal drenasenya. Di sisi kiri dari drone adalah normal drenasenya. Jadi ketika ada banjirop, maka normal drenasenya yang akan ditutup ataupun dibendung karet ya. Dan ketiga rumah pompa ini yang akan berfungsi teman-teman. Makanya tadi tuh saya jalan-jalan ke sana ya teman-teman. Terus saya bilang, ih kok airnya surut banget ini kali Kamal ya, tumben banget. Biasanya rata-rata bibir jalanan nih, saya bilang. Ini saya mulai curiga nih, ini kayaknya sudah berfungsi deh ini mesinnya. Dan ternyata benar adanya mesin di rumah pompa Kamal ini sudah berfungsi. Dan ini kalian bisa lihat ya, elevasinya sangat berbeda ya. Kalau kita lihat ya, yang sebelah sini ini air kita sebelum dipompa sepertinya ya. Dan ketika dipompa langsung surutnya luar biasa. Aduh. Untuk di sisi kanan dari oh ini namanya Gentry, Kren Gentry kalau nggak salah. Ini Kren Gentry namanya teman-teman. Jadi portable. Jadi ini biasanya buat ngangkat yang berat-berat. Oh, paham saya ini fungsinya apa, teman. Sebentar, saya paham ini teman-teman fungsinya. Saya kemarin dijelasin juga sama teman-teman proyek di Polder Arta Gading ya. Saya paham ini fungsinya. Jadi ini teman-teman, Gentry ini dia untuk menurunkan ini teman-teman, apa namanya, palangnya ini. Palangnya ketika ada banjirop ataupun ketika mau difungsikan rumah pompanya ya, maka ini yang akan diangkat seperti itu. Keren ya. Ayo kita masuk ke rumah panelnya di dalam, biar kalian puas melihat hasil karya anak bangsa ya. Ini 100% dikerjakan oleh teman-teman BUMN ya. Degrees leather jacket cause I'm super hot, boy. Ini kalau nggak salah Nidia di sini. Nidia, terus ada konsultannya juga, tapi saya lupa nama konsultannya. Oke, kita akan ke panelnya ya, rumah panel ataupun otak dari rumah pompa ini. Wah, keren cuy. Halo Pak. Ada cafe mininya ataupun pantry lah ya untuk teman-teman operator kalau butuh kopi untuk menghilangkan rasa ngantuk pastinya. Waalaikumsalam.
kasih Pak. Permisi Pak. Iya, Pak. Saya dengan Fata Pak, konten kreator pembangunan yang biasa membahas tentang pengelolaan air di Jakarta. Pak, mohon izin nih Pak, mau menanyakan tentang SCADA ini ataupun Supervisor Control and Data Acquisition ini seperti apa sih Pak? Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu Pak. Nah, nama saya Alvin Pak, jadi operator di sini Pak. Oke, jabatan Bapak sebagai apa nih Pak? Operator Pak di sini. Operator. Nah Pak, ini alhamdulillah saya cukup beruntung nih Pak, bisa ada di tempat ini dan bisa menanyakan langsung sistem SCADA di rumah pompa Polder Kamal ini. Nah Pak, punten Pak, bisa langsung ke layar Pak, jadi Oke, kita Pak. bisa